Ya, puji nama Tuhan Saudara, hari ini merupakan bulan terakhir di tahun 2023, jadi 11 bulan. Bapak Ibu siapa yang merasa Tuhan menyertai kita 11 bulan di dalam tahun 2003? Amin ya, puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saya bawakan tema dengan judul Care. Ya, mungkin slide saya bisa sampaikan depan. Ya. Ada seorang anak kecil Bapak Ibu yang dia berulang tahun lalu datang ke sebuah toko kue. Ya, jadi bersama ibunya. Lalu ibunya ajak, lihat, dan pengen beli, tapi uangnya terbatas. Lalu sang anak tiba-tiba memilih kue yang ada di etalase yang lumayan luar biasa harganya. Lalu sang ibu merasa tidak sanggup dan dalam seketika itu ada seorang anak muda di tengah-tengah mereka. Lalu anak muda ini melihat dan mendengar, lalu anak muda ini membelikan kue tersebut buat si sang anak. Waktu diberikan, ibunya menolak. Ibunya bilang, ya dia tidak bisa menerimanya. Gitu ya. Lalu, tapi anak muda ini dengan segera tetap memaksa dan mengatakan bahwa dia ingin memberikan buat sang anak yang berulang tahun. Lalu sang ibu ambil sebuah kertas dan pen lalu kasih ke anak muda tadi, boleh saya minta nama dan kontaknya nanti ketika kami punya uang, kami akan mengembalikan uang dari beli kue tersebut. Lalu sang anak muda menulis sebuah kertas dan kertasnya diberikan kepada anak kecil ini. 25 tahun berlalu, sang anak kecil tadi sudah menjadi dewasa. Lalu terjadilah ya sebuah pengulangan cerita. Ada seorang cucu bersama neneknya datang ke sebuah toko kue, di mana sang cucu pengen membelikan kue buat sang kakek. Tapi neneknya nggak punya uang. Di tengah-tengah tersebut ada sang anak kecil tadi yang sudah menjadi anak muda. Lalu anak muda ini memberikan kuenya kepada sang cucu. Sang nenek menolak. Seperti waktu dulu juga sama kejadiannya. Lalu sang nenek bilang, kami tidak cukup uang tapi kami tidak masalah, kami ingin membeli kue yang kecil saja. Tapi sang anak muda ini bercerita bahwa dia pernah punya kejadian yang sama dan dia dengan tulus memberikan kepada sang cucu buat kakeknya. Sang nenek ambil sebuah kertas lagi dan kasih pennya buat si anak muda tadi. Boleh saya minta kontaknya ketika kami punya uang, kami akan mengembalikannya. Sang anak muda tadi menulis persis seperti waktu dia terima kertasnya saat lalu, 25 tahun lalu. Sang cucu bawa kertasnya tersebut kepada sang kakek. Begitu kakeknya melihat, tulisannya adalah di dalam slide saya berikut ini. Boleh mungkin, saudara, sebuah kata ya, a simple act of caring, ya, sebuah kepedulian yang sederhana, kadang-kadang membawa ripple balik buat kita. Bapak Ibu kadang-kadang kita care sama orang, kita peduli sama orang, kita merasa hal yang kecil. Tapi one day kita nggak tahu, ada orang lain yang bisa berbuat yang sama. Bahkan terkadang, mungkin ketika kita semua saat itu masih muda, kita pernah dibantu orang. One day akan merasa kebalikannya. Kadang-kadang kepedulian sederhana itu bisa membawa ripple balik buat kita. Hari ini kita bicara soal temanya care, ya, kepedulian. Apa itu? Nah, boleh clicker saya masih belum. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu tahu dari gambar ini ya, ini cerita tentang Nabi Elia melawan ya nabi-nabi Baal. Jadi saat itu ada raja di Israel, di utara, Israel Utara, ya, namanya Raja Ahab. Dia menikah dengan namanya Ratu Isabel. Nah, Ratu Isabel ini yang bikin memperkenalkan dewa-dewa Baal kepada si Raja Ahab. Jadi one day kalau mereka mempersembahkan korban bakaran, ya, nabi Baal ini punya trik kecurangan. Jadi mereka selalu mempersiapkan ada sebuah kolong di bawah yang mereka bisa menyalakan api. Jadi ketika dewa-dewa Baalnya berdoa, seolah-olah apinya terbakar dari atas padahal apinya dari bawah. Nah, waktu Nabi Elia mengetahui kejadian ini, Nabi Elia ajak mereka ke padang gurun, ya, ke sebuah gunung, sebuah gunung, Nabi Elia menantang ratusan dewa Baal. Disiapkanlah tungku kayu sama-sama dewa Baal dan Nabi Elia. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Nabi Elia menantang para dewa Baal, silakan Anda berdoa kepada dewanya, kepada Tuhan yang dalam tanda petik. Tapi mereka sudah jungkir balik, mereka sudah bersusah payah, berdoa, berteriak, apinya tidak terbakar. Nah, apa yang lakukan Nabi Elia? Dia mengambil air, kayu kering tadi, dibasahi airnya sampai basah, lalu dia berdoa kepada Tuhan kita. Dan terjadi apa?
api itu terbakar. Akhirnya semua dewa-dewa Baal itu dimusnahkan. Raja Ahab jadi marah karena habis mereka kalah. Ya. Nah ini saya mau masuk dalam sebuah ceritanya. Ya. Clicker saya masih belum bisa ya. Baik. Nah Bapak Ibu saya mau bercerita. Nah ketika sudah dikalahkan, ya ini menjadi dasar kita bicara soal care. Elia itu diminta oleh Tuhan pergi ke daerah namanya ya Sungai Kerit. Ya ini Sungai Kerit nih Bapak Ibu ya yang saya kasih, mungkin bisa lihat ya di sini. Ya. Di mana Elia mendapatkan makannya dari burung gagak, tiap hari bawain makanan. Minumnya dari Sungai Kerit. Ya. Nah, setiap hari dia dapat makan, dapat minum. Tapi suatu ketika Sungai Kerit dibuat kering oleh Tuhan. Lalu apa disuruh? Nabi Elia disuruh menuju daerah kota Sidon namanya, desa Sarfat. Ya, nanti kita baca ini. Jadi dari Kerit menuju kota Sidon dan desa Sarfat ini jaraknya 160 km. Dan bukan hanya masalah jarak Bapak Ibu, masalahnya adalah dia harus melewati areanya si Raja Ahab yang pengen ngebunuh Nabi Elia. Nah, sebelum saya lanjut, Nabi Elia sudah nyaman, tenang, dapat makan dan minum. Tapi Tuhan perintahkan dia bergerak. Kemana? Tujuannya ketemu di Sarfat, seorang janda. Misinya apa? Yang kita pasti tahu nanti ya, kita baca Alkitabnya. Tetapi Bapak Ibu kadang-kadang kita ini, kalau sudah diberkati Tuhan, nyaman. Kalau sudah diperintah Tuhan, melayani, bangun, bangkit, bergerak. Seperti Nabi Elia. Tidak peduli hal besar atau kecil pelayanan kita. Tapi kalau Tuhan sudah bikin sesuatu yang nyaman kita diberkati Tuhan. Lewat makanan burung gagak yang kasih. Lewat minuman Sungai Kerit. Tapi tiba-tiba Tuhan bikin Sungai Keritnya kering. Sehingga apa? Supaya Nabi Elia bergerak. 160 km berjalan, Jakarta Subang mungkin ya. 160 km. Menuju area yang dia lagi dicari oleh si Raja Ahab tadi. Yang musuhin, yang akan membunuh dia karena dia sudah membunuh dewa-dewa Baalnya. Nah ini yang kita mau bahas ya. Masih belum ya? Oke. Nah, saya membacakan firman Tuhan dulu di sini ya. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dan 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat. Nah ini desa Sarfat tadi. Yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu, saya kasih bahasa Inggrisnya di dalam King James Version-nya. Behold, I have commanded. Ya, ed, jadi past tense. Behold, jadi Bapak Ibu, waktu Elia diminta dari yang tadinya dia nyaman di Sungai Kerit, ya, misinya satu. Ketemu janda di Sarfat. Mungkin buat Nabi Elia atau buat kita kadang-kadang kalau disuruh Tuhan melayani. Tuhan ini jaraknya jauh loh. Saya menempuh bahaya loh. Masa hal kecil saya ketemu seorang janda di Sarfat. Kadang-kadang kita sering mempertanyakan Tuhan. Ketika kita dalam nyaman-nyamannya. Tapi inilah yang dimaksud dengan Tuhan care, peduli. Bagaimana seorang Nabi Elia, seorang Nabi yang luar biasa mengalahkan ratusan dewa Baal. Tapi tiba-tiba sekarang jalan 160 km ketemu seorang janda Sarfat yang jauhnya luar biasa dan ketemu seorang janda Sarfat yang bukan orang kaya tapi justru yang punya kekurangan. Lalu bagaimana dengan janda di Sarfat? Ada 2 tokoh, satu Elianya, satu janda di Sarfatnya. Nah, janda di Sarfat ini gak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang gini, I have commanded. Ketahuilah bahwa aku telah memerintahkan. Saudara, waktu Tuhan katakan begitu, Bapak kadang-kadang kita dalam posisi yang sulit. Kita dalam posisi yang gak punya apa-apa. Waktu Tuhan bilang, I have commanded. Tuhan taruh apa? Iman dalam hati kita. Tuhan gak secara verbal mungkin ngomong Bapak, Ibu, dan saya. Tapi waktu kita gak punya apa-apa, Tuhan ingin kita melayani, Tuhan ingin kita membantu orang lain, Tuhan kita ingin mengerjakan sesuatu buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti taruh iman dalam hati kita. I have commanded. Ya, Tuhan sudah suruh. Ada 2 tokoh tadi saya. Nabi Elia yang sudah nyaman, luar biasa hebat. Dia harus berjalan 160 km. Seorang janda yang gak punya apa-apa,
Tapi Tuhan nyuruh dia kasih makan. Ada peran penting, seorang yang gak punya apa-apa, sudah terbatas, seorang janda di Sarfat, ya, tapi Tuhan kasih misi penting. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak punya apa-apa, jangan merasa kecil hati. Tuhan punya peranan buat kita, amin. Tuhan punya misinya, siapapun itu. Gak kenal seorang Nabi Elia yang besar, gak kenal kita orang yang mungkin kita orang kecil. Jangan pernah mengecilkan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kita harus yakin ada misinya Tuhan. Amin. Nah, saya lanjut lagi ya. Oke. Nah, bacaan berikutnya. Ya. Sesudah itu ia bersiap. Ya, jadi Elia bersiap. Lalu pergi ke Sarfat. Ya, 160 km. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, kota Sidon, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal. Ketika King James Version-nya tulisnya begini, bring me, I pray you. Saudara, waktu lagi ambil air, dia juga katakan, bring me, ada kedua lagi, I pray you. Saudara, Nabi Elia bukan hanya datang kepada janda di Sarfat untuk dapat makan, tapi dia mendoakan, dia berdoa. Sebelum dia minta diberi makan dan minum, I pray you. Saudara, kadang-kadang kita nih suka ngomong begini sama teman kita atau family kita. Doain saya ya supaya saya sukses usahanya. Doain saya supaya saya bisa dapat pekerjaan dengan baik. Tapi seringkali ucapan kita enggak beriman. Sekedar apa? Basa-basi. Kita ngomong sama orang, doain saya. Kita minta doakan, tapi kadang-kadang kita basa-basi. Atau kita sendiri nggak punya iman. Banyak Bapak Ibu saya percaya di sini, kalau dapat terima doa berkat, jangan pulang. Ya, kecuali Bapak Ibu punya kebutuhan tertentu sebelum doa berkat harus jalan mungkin dalam keadaan emergensi. Banyak orang mencempelekan doa berkat dalam ibadah. Ya, karena doa berkat itu Tuhan yang sudah atur every Sunday. Tuhan berkati kita lewat para hamba Tuhan yang ada di tempat ini, di gereja ini. Doa berkat. Saudara, saya percaya bahwa waktu Nabi Elia katakan, bring me, I pray you. Dia doakan ya, Nabi Elia. Supaya apa? Tadi imannya yang Tuhan sudah taruh, waktu Tuhan commanded, Tuhan kasih imannya, dia lebih dikuatkan doa-doa. Orang yang sangat sudah terbatas Bapak Ibu. Ya, sangat luar biasa terbatas. Tapi saat itu dia punya iman diberikan Tuhan. Karena Tuhan commanded. Ya, kita tuh waktu kita nggak punya apa-apa, nggak mungkin kita bisa bergerak bantu orang kalau bukan Tuhan yang taruh dalam hati kita. Supaya apa? Kita care. Ya, saya lanjut lagi berikutnya. Ya. Nah, lalu mulailah si janda di Sarfat jawab. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Saudara, Elia berkata begini, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Pesan Tuhan dalam firman ini, ayat ini. Saudara, Nabi Elia gak bilang begini. Oh iya, oke. Kalau gitu kita bikin aja, bikin roti, bagi 3 langsung. Buat kamu, anakmu, buat aku. Enggak. Buatlah bagiku lebih dahulu. Ya, karena iman yang Tuhan sudah taruh tadi. Doa yang Tuhan sudah sertai lewat hambanya. Dan ketiga sekarang apa? Actionnya dari si janda di Sarfat. Ya, kalimat Nabi Elia, janganlah takut. Ini kata yang gak sembarangan Bapak Ibu. Janganlah takut. Kalau kita mungkin total jumlah dalam Alkitab, saya gak tahu ada berapa ratus, katanya 600 sekian. Ada berapa kata janganlah takut. Saudara, waktu Bapak Ibu dan saya punya persoalan yang sangat berat, yang sangat pokoknya mungkin kita sudah mungkin hari terpuruk, kita sudah sampai jatuh yang paling bawah. Kita udah gak punya apa-apa. Udah gak bisa ada berbuat apa-apa. Tetap firman Tuhan bilang apa? Janganlah
takut. Ingat selalu ketika Bapak Ibu dan saya dalam keadaan terpuruk. Ingat kisah janda di Sarfat ini. Gak punya apa-apa, udah mau mati. Habis makan dia bilang dia mati. Harapan gak ada. Gak ada sesuatu, gak punya harapan. Kita mungkin pernah akan mengalami atau sudah pernah mengalami ini. Kalaupun kita harus melalui ini, Tuhan berikan pada kita, ingat selalu. Kata dan cerita tentang Nabi Elia dan janda Sarfat. Janganlah takut. Kalimat ini menjadi suatu kekuatan Bapak Ibu. Ketika kita lagi dalam keadaan lemah, Tuhan Nabi Elia katakan, janganlah takut. Nah, kita tahu pasti cerita ini ya. Ketika sudah itu akhirnya janda Sarfat mendapat malah makanan yang berlimpah. Tidak kekurangan. Karena apa? Karena dia punya actionnya. Waktu Tuhan taruh commanded imannya, dia nggak punya apa-apa. Tuhan kasih iman. I have commanded. Ya, untuk kasih makan Nabi Elia. Yang kedua, Tuhan kasih doa. Yang ketiga, yang harus dilakukan apa? Langkah iman. Melangkah. Dia harus membuat roti bagi Nabi Elia. Baru Tuhan bekerja dalam semuanya itu. Jadi ketika kita dalam suatu apapun kondisi kita saat ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya iman, iya. Bapak Ibu punya didoakan bagi banyak orang mungkin buat kita semuanya. Yang kadang-kadang kita nggak tahu ada orang-orang yang berdoa buat kita Bapak Ibu. Saya percaya banyak hal ini. Ya saya banyak ketemu orang tiba-tiba setelah 5-8 tahun. Ada orang begitu ketemu saya di dalam sebuah mall misalnya. Pak, saya ingat Bapak lu kemarin. Tiba-tiba saya berdoa. Dan itu saya nggak ketemu orang kayak ini bukan 1-2 kali. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu ketika dulu mungkin kita pernah minta tolong didoakan. Ada orang-orang yang Tuhan gerakan juga untuk doain kita. Jadi ketika ada orang berdoa buat Bapak Ibu dan saya. Ketika Tuhan taruh iman kita. Tapi yang ketiga nggak boleh kalah penting. Langkah iman kita. Melangkah. Makanya waktu janda di Sarfat membuat roti buat Nabi Elia. Akhirnya dia diberkati. Ya, dia diberkati. Boleh slide saya next ya. Ya, saya kasih satu statement. Hati yang peduli dipersiapkan lewat iman, doa, dan tindakan. Ya. Siapapun kita Bapak Ibu. Seorang Elia yang luar biasa. Seorang yang kekurangan janda di Sarfat. Ketika kita mau peduli sama orang, Tuhan siapkan kita lewat iman. Ya. Lewat iman, lewat doa, dan lewat tindakan. Kesimpulan saya yang pertama adalah ini. Ya. Care when you have nothing. Ya, jadi Bapak Ibu harus care, kita peduli ketika kita nggak punya apa-apa. Orang kalau punya sesuatu gampang, punya uang banyak gampang, bisa berbagi. Punya segala sesuatu yang punya berlebihan gampang, bisa berbagi. Tapi waktu nothing, itu yang paling susah. Jadi poin pertama, kita care when we have nothing. Ya. Kita belajar yang kedua. Ya, saudara, kita tahu cerita tentang Esther ya hari ini, belajar yang kedua. Saat itu kerajaan Babylon dikalahkan oleh dua koalisi Media dan Persia. Jadi ada Media dan Persia mereka berkoalisi, akhirnya mengalahkanlah Babylon. Ya. Lalu timbullah ada dua orang yang tokoh yang kita kenal. Satu Daniel, kedua adalah Esther ya dari Persia. Nah, Esther ini dipersiapkan Tuhan untuk apa? Menyelamatkan orang-orang Yahudi atau Israel. Saudara, singkat cerita, pada saat itu raja, ya, ada raja namanya Raja Ahasiweros. Jadi raja ini mengadakan sebuah pesta, ya, pesta. Lalu tiba-tiba dia mengundang ratunya, namanya Ratu Wasti, untuk hadir dalam pestanya. Tapi si Ratu Wasti tidak hadir, tidak mau datang. Akhirnya raja merasa kalau ratunya saja dia tidak bisa kontrol, bagaimana dengan rakyatnya? Ya, akhirnya Ratu Wastinya diberhentikan. Nah, raja tuh harus cari ratu. Ya, kita tahu kayak sekarang mungkin kontes kecantikan. Ya, ini mungkin Miss Persia, ya, kayak seperti ya Miss Universe dan segala macam. Ya, Esther dipersiapkan karantina selama hampir 12 bulan. Dipersiapkan ya untuk bisa. Tapi Bapak Ibu, Esther ini punya paman namanya Mordekai. Jadi sejak kecil dia sudah diasuh oleh si Mordekai. Ya, nah Mordekai pamannya bilang sama Esther. Ya, dipersiapkan memang untuk masuk dalam Raja Ahasiweros menjadi ratu. Tapi satu syarat dia bilang sama Esther. Jangan pernah engkau memberitahukan asal usulmu dari Yahudi. Ya, jadi dia tidak boleh mengatakan itu. Ya. Nah, saudara, kalau raja itu mengadakan satu pesta atau raja itu mengadakan suatu pertemuan, kalau ratunya tidak diundang, tidak boleh datang.
ya di zaman itu. Jadi ratunya benar-benar harus dipanggil baru boleh. Kalau nggak dipanggil nggak bisa, ya, karena dia akan malah dihukum. Nah, ini yang kita mau belajar dari slide berikut ini, ya. Kita akan lihat, ya. Saya bacakan Ester 2 ayat 15, ya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, ya. Maka, ya, ia tidak menghendaki, saya kasih garis kuning, sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Bapak Ibu, jadi begini. Dia sekarang saatnya dipanggil, ya. Tapi waktu dia dipanggil, dia tidak mengenai apa-apa. Saudara ingat cerita tentang Salomo, ya. Salomo minta apa? Salomo minta kepada Tuhan apa? Minta hati untuk bisa membedakan, ya, baik dan jahat. Karena dia harus menghadapi banyak, ya, situasinya untuk menjadi satu hakim yang adil. Lalu dia minta itu. Tuhan senang. Karena apa? Karena Salomo nggak minta apa? Nggak minta kekayaan. Salomo nggak minta apa? Nggak minta umur panjang. Salomo nggak minta sesuatu yang kayaknya berlebihan. Yang dia minta apa? Kebijaksanaan dia. Jadi orang yang bijak. Nah, ketika itu karena Tuhan senang, Tuhan kasih dia apa? Kekayaan dikasih juga, umur panjang dikasih juga, ya, dan segala-galanya Tuhan kasih dia. Karena Salomo mintanya cukup bijaksana saat itu. Ester pun sama. Waktu dia dipanggil raja, kalau dia mau minta sesuatu, dia bisa minta. Tapi Ester nggak minta apa-apa. Dia tidak mengenai apa-apa. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah orang yang care, orang yang peduli sama orang lain, orang yang tidak aji mumpung, orang yang tidak menghendaki sesuatu tapi minta sesuatu. Bapak Ibu, banyak orang yang FOMO, ya. FOMO dalam arti begini, kita kadang-kadang lihat tetangga kita, teman kita, punya iPhone 15. Aduh, saya harus punya iPhone 15. Dia baru beli motor, saya harus beli motor baru. Ya. Terkadang kita minta sama Tuhan, doa sama Tuhan, sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh. Mungkin kita udah punya motor, mungkin kita udah punya mobil, tapi karena lihat orang, kita dengan mudah, ya, orang yang care seperti Ester, dia tidak menghendaki sesuatu apapun. Ya, bagaimana dia care, itu yang kita belajar. Jadi saat ini kita mau belajar jadi orang yang peduli. Orang yang peduli itu orang yang tidak dalam serta-merta minta sama Tuhan. Ya, dengan minta sama Tuhan sesuatu yang nggak sebenarnya kita butuh. Kita minta sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan harus yang benar kita butuhkan. Ini yang nanti Ester minta kepada si sang raja. Ya, saya next berikutnya. Ya, saya baca ayat berikutnya. Nah, adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, pamannya tadi. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Nah, Bapak Ibu, Ester ini diasuh oleh si Mordekai, ya. Dia seorang yang luar biasa care. Care apa? Care sama pamannya sebagai orang tuanya. Waktu dia nggak jadi apa-apa, masih kecil dia diasuh. Sekarang dia seorang ratu yang punya power. Mordekai nggak ada apa-apanya sekarang sebagai pamannya. Bapak Ibu, dia masih tulis begini makanya. Dia tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Terkadang Bapak Ibu saya mau tanya, di sini yang masih punya orang tua, boleh angkat tangan? Yang masih orang tuanya hidup, ya, puji nama Tuhan. Kita masih punya orang tua, mungkin punya kakak kandung kita. Kadang-kadang kita banyak anak-anaknya yang lupa sama orang tuanya. Waktu apa? Waktu dia udah jadi S2. Waktu dia apa? Waktu dia jadi S3. Waktu apa? Waktu dia jadi CEO sebuah perusahaan. Waktu dia jadi seorang general manager sebuah perusahaan besar. Waktu dia sudah bisa keluar di luar negeri, dia lupa pulang. Banyak orang yang sampai lupa care sama orang tuanya. From zero jadi hero, kita harus tetap apa? Respect. Orang yang care, dia respect sama pamannya sebagai orang tuanya. Dia tetap menurut seperti itu. Hari ini kita mau belajar care juga soal yang kedua, ya. Nah, saya lanjut lagi ya bacaannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu. Dan Ester, nah sekali lagi Bapak Ibu,
mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Sekali lagi, Mordekai ini tukang jaga di pintu gerbang istana. Tiba-tiba dia dengar nih ada 2 orang mau bunuh raja. Tapi si Mordekai kasih tahu Esther. Esther nggak bilang sama si raja, ini informasinya dia, enggak. Saudara, orang yang care juga, orang yang nggak pernah ngambil keuntungan dari orang lain. Ya, seorang yang luar biasa, Mordekai sudah kasih info. Ini infonya A1, infonya luar biasa. Ya, ada orang mau bunuh raja. Kalau dia mau mengambil keuntungan dari informasi ini kepada raja, dia bilang Esther yang tahu, tapi enggak. Atas nama si Mordekai. Tapi Bapak Ibu ceritanya nggak sampai di sini. Raja begitu dengar, siapa yang dikasih penghargaan? Namanya Haman. Jadi Haman ini seorang penguasa di kerajaan, ya, dia malah menjadi orang karena 2 orang ini sudah dipecat, sudah dipecat, lalu dia menjadi naik. Waktu si Haman menjadi naik, bukan Mordekainya. Si Mordekai yang mungkin ya nggak diceritakan dalam kisah Alkitab, ya, Mordekai yang nemuin informasinya. Harusnya Mordekai yang diberikan penghargaan. Tapi yang dikasih apa? Haman. Tapi dalam kisah ini, Mordekai nggak pernah ngomong, nggak pernah bersungut-sungut, nggak pernah. Saudara, dalam pelayanan kita kadang-kadang kita merasa apa? Kita sudah berjasa dalam pelayanan. Tapi yang kita lupa apa? Reward itu bagiannya Tuhan. Ada timingnya Tuhan. Saudara melayani Tuhan, reward itu urusannya Tuhan. Ya, reward itu bagiannya Tuhan. Waktu Mordekai menemukan dia tahu cerita ini, ya, dia nggak dapat rewardnya, dia nggak komplain karena ada timingnya Tuhan nanti. Waktu Haman dapat posisi malah lebih bagus, akhirnya dia punya satu posisi, punya satu kekuasaan bagus. Dia lewatlah pintu gerbang istana. Tiba-tiba Mordekai tidak hormat. Si Haman menjadi marah. Waktu dia marah sama Mordekai, dia pengen bunuh Mordekai. Tapi dia berpikir terlalu tinggi posisi dia untuk ngebunuh si Mordekai. Makanya apa? Dia planning. Dia pengen bunuh semua orang Yahudi. Dia pengen bunuh. Mordekai tahu. Nah, inilah case cerita berikutnya. Boleh next slide saya. Ya. Nah, sudah maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, nah ini ya Mordekai bilang, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bapak Ibu, dia cerita si Mordekai sama Ratu Esther. Tolong kasih tahu raja nih. Si Haman mau bunuh orang Yahudi. Semua kaum Yahudi mau dibunuh. Esther bilang kan tadi, saya dari awal kasih tahu Bapak Ibu ya. Ratu kalau belum dipanggil raja, maka dia akan masalah. Dia bisa dihukum, dia bisa dipecat. Karena dia harus dipanggil. Jadi si Esther itu dikasih tahu sama si Mordekai. Ya, jadi dia jangan berdiam diri saja. Ya, kita tahu ceritanya akhirnya Esther menyampaikan kepada raja. Ya, dan akhirnya makanya terbongkarlah semuanya. Ya, si Haman akhirnya juga kita tahu dihukum. Ya, nah inilah reward yang berikutnya. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Ya, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ dihadapi suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida termasuk golongan penjaga pintu telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Bapak Ibu, ini reward ya. Seorang raja. Kalau Tuhan sudah ingin reward buat Bapak Ibu dan saya dalam sebuah pelayanan, rewardnya Tuhan, timingnya Tuhan. Seorang raja aja dibuat tidak bisa tidur sama Tuhan. Supaya apa? Supaya dia buka catatan sejarahnya. Sampai dia tahu, oh waktu itu informasi yang mau bunuh saya itu dari si Mordekai. Akhirnya si Mordekai kita tahu dapat sebuah penghargaan. Jadi Bapak Ibu, kalau timingnya Tuhan, reward pelayanan kita, jangan pernah kita menuntut dari Tuhan. Karena ada timingnya Tuhan. Ada orang-orang yang bisa digerakkan Tuhan untuk apa? Untuk memberikan kita reward. Ya, untuk apa? Untuk Tuhan pakai untuk bisa memberkati kita. Ya, nah sebelum kita masuk dalam berikutnya, saya ingin putar video. Mungkin videonya bisa diputar dari sana ya, ada suaranya. Next slide saya bisa ada suaranya.
总是向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你。Saudara, video ini diputar di sebuah sekolah di China. Hari pertama anak-anak sekolah diputara tentang video orang tuanya. Bagaimana orang tuanya bekerja bersusah payah untuk menyekolahkan anaknya. Jadi anak-anaknya di hari pertama suruh nonton bagaimana orang tuanya sudah bersusah payah. Saudara, sebuah video yang memang membuat anak-anak tadi juga ya kita lihat menangis. Mereka terharu. Kenapa? Orang tuanya sudah bersusah payah. Ada yang jadi kuli bangunan, ada yang ngangkat dengan suatu beban yang berat. Bapak Ibu, ketika kita bicara care, apakah kita care, kita ingat sama orang tua kita? Apakah kita care dengan mungkin kita udah gak punya orang tua, kita seorang yatim piatu, tapi mungkin ada kakak kandung kita. Apakah ada keluarga kita yang sudah mengasuh kita, sudah menyertai hidup kita. Apakah Bapak Ibu dan saya ingat orang-orang yang pernah membantu kita. Itulah care yang sesungguhnya, yang Tuhan juga taruh buat kita. Untuk apa? Seperti seorang Ratu Esther. Tuhan taruh posisi dia, menyelamatkan orang-orang Yahudi. Saudara, kalau kita sekarang sudah luar biasa, mungkin kita sudah punya kesuksesan yang luar biasa. Ya, tapi jangan pernah lupa. Sama apa? Sama orang tua kita. Sama orang yang pernah membantu kita. Kita tidak boleh lupa hal itu. Itulah care yang sesungguhnya. Ya, tetapi poin saya adalah bagiannya, slide saya boleh tampilkan yang berikutnya. Poin saya nomor 2 adalah care when you got power. Waktu Bapak Ibu sekarang sudah punya luar biasa, ya, punya penghasilan luar biasa, punya usaha yang luar biasa, punya pekerjaan luar biasa, punya kuliah, punya titel S2, S3 luar biasa. Ya, jangan pernah lupa sama dengan care. Jangan pernah lupa sama apa? Pelayanan. Dulu sebelum S1, S2, S3, sebelum punya pekerjaan yang bagus, saudara melayani Tuhan dengan luar biasa karena sudah punya banyak waktu. Ya, saya ingat si Jack Ma Alibaba ngomong begini. Waktu dia perusahaannya masih kecil, dia berpikir, one day ketika perusahaannya besar, dia akan tenang-tenang, tinggal di pantai, tinggal di pegunungan, duduk, minum, ya, dia cukup menikmati ketika perusahaannya besar. Tapi dia bilang apa? Waktu perusahaannya justru masih kecil, cuma 100 orang. Justru dia bisa santai. Sekarang dia punya jutaan orang pegawai. Dia nggak pernah bisa santai. Saudara, waktu kita melayani Tuhan, saudara nggak punya S1, S2, S3. Saudara nggak punya pekerjaan yang bagus. Saudara punya waktu untuk melayani Tuhan. Tapi apakah saudara dan saya ketika sudah sekarang luar biasa, punya pekerjaan yang bagus, diberkati Tuhan, punya satu jabatan yang luar biasa. Lalu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, I don't have time. Apakah kita udah nggak care lagi sama pelayanan Tuhan? Justru di saat kita punya power, ingat, itulah yang harus kita lakukan. Care when you got power. Boleh berikan lagi nama Tuhan dulu, kita boleh tepuk tangan buat nama Tuhan. Ketiga yang terakhir ya, karena waktu. Boleh slide saya berikutnya. Sudah tahu 10 orang kusta, ya. Berapa yang balik? 1. Ya. Tuhan care, 10 orang disembuhkan, ya. Semua disembuhkan sama Tuhan. Tuhan gak pilih-pilih, oh ya Tuhan tahu nih. Pasti dari 10 Tuhan pasti yakin, saya tahu Tuhan tahu yang 1 akan balik. Tapi enggak, Tuhan sembuhkan, Tuhan enggak sembuhkan cuma 1. 10 disembuhkan Tuhan. Tapi 1 yang ingat sama Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita juga care sama orang, tapi kita lupa. Kita pengen dibalas budi oleh orang lain. Saudara, Tuhan saja enggak ada yang balas dia. Cuma 1 orang. Dari 10 orang, 9 enggak ingat Tuhan. 1 yang diselamatkan. Karena dia ingat sama Tuhan. Saudara, Tuhan tuh care sama kita. Karena itu kita harus care sama Tuhan. Ya, peduli juga sama orang lain. Peduli juga sama sesama kita. Peduli juga sama dengan Tuhan. Ya, nah, next slide boleh. Saya karena waktu mungkin next lagi. Ya, saya lewat ini. Boleh play sebuah video dulu. Satu lagi video ini. Ya, boleh kita lihat video sebentar sebelum kita akhiri.
you do to my saying? I wrote the saying, but in different words. Thanks, love. Ya, next slide saya. Saudara, kadang-kadang kita ya care sama orang. Lewat kalimat saja kita cukup bisa care sama orang. Membangun banyak orang ya. Saya kadang-kadang kalau setelah khotbah di sebuah beberapa gereja Bapak Ibu, saya suka dijapri lewat Instagram ya. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, "Pak, saya ini udah terpuruk, hancur, habis-habisan." Kadang-kadang saya membalas, saya nggak bisa balas semua tentu. Saya nggak bisa kasih solusi banyak semua juga. Tapi kadang-kadang dengan sebuah kalimat, ada orang yang tergerak jadi terbangun. Motivasinya hidup lagi. Motivasinya bangkit lagi. Bapak Ibu sebuah tadi cerita ini mungkin ini hanya sebuah video ya. Dia buta, nggak ada orang yang mau kasih dia. I am blind. Tapi begitu kalimatnya berubah, angle-nya beda. Orang banyak memberikan. Apakah kalimat kita juga bisa menumbuhkan orang-orang ya untuk bisa tergerak. Yang tadinya terpuruk bisa bangkit. Yang tidak pernah mau ke gereja lagi bisa datang ke gereja. Yang mereka sudah males lagi karena mungkin kecewa dengan gereja, kecewa dengan orang-orang Kristen. Ajak mereka untuk bisa balik. Lewat apa? Kadang-kadang lewat kalimat kata-kata kita. Ya, next slide Bapak ya, kita mau akhiri ya. Saya 3 hal ini. 1, care when you have nothing. Care when you have God power. Tapi care because God care us. 3 hal Bapak Ibu selalu kita ingat. Kita harus peduli ketika kita nggak punya apa-apa. Ya, jangan merasa kecil hati. Tuhan taruh janda di Sarfatsor, sebuah imannya. Kedua, waktu saudara punya power, punya kedudukan, punya pekerjaan, punya apapun dia sudah berhasil. Berkati orang juga. Ketiga, ingat Tuhan sudah care sama kita. Jadilah 1 orang yang balik sama Tuhan. Bukan 9 orang yang lupa sama Tuhan. Ya, last slide, next slide lagi boleh. Next saja, next, sorry. Ya, penutup saya. Boleh saya undang para pemusik bisa maju ke depan. Saudara, 2 serigala, ya. 1 serigala ini jahat luar biasa, ya. Dia kejam sekali kalau dia ketemu makanan, dia nggak mau berbagi sama serigala lainnya. Dia nggak peduli. Yang penting ini makanan dia udah cari dengan susah payah, dia nggak peduli dengan serigalanya. Walaupun serigalanya itu temannya dia. 1 lagi serigala yang lembut hatinya, ya. Dia lembut hatinya. Kalau dia dapat makan, dia ikut makanannya berbagi dengan serigala lainnya. Masalahnya dari 2 serigala ini, mana yang paling kuat? Mana yang paling hebat? Saudara, kalau hati kita bagaikan 2 serigala ini. Saya nggak peduli sama orang lain, saya udah kerja keras. Saya sudah mati-matian, saya cari usaha sendiri, saya punya duit sendiri. Kenapa saya harus berbagi sama orang lain? Itu adalah serigala yang darkness dan ignore. Atau 1 lagi, saya diberkati Tuhan. Saya punya segalanya karena Tuhan. Karena itu saya mau peduli sama orang lain. Saya mau peduli dengan gereja. Saya mau peduli dengan pelayanan. Kalau Bapak Ibu ada beratnya selalu di hal yang darkness dan ignore. Maka itu akan terus-menerus jadi tertanggal hati kita. Tapi kalau kita beratnya karena kita peduli, kita care. Maka hidup kita itu yang paling kuat tertanggal hati kita. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.